Alhamdulillah, alhamdulillahillahul hamdu fil ula wal akhirah. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala ni'amihil batinati wal zahirah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hada bi'izni rabbihil qulubal hairah. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nujumid duja wal buduris safirah wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa inni usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahil aliyyil azim al-qa'id fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa la tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha kaya, sementara kita semua adalah hambanya yang fakir dan membutuhkannya. Dialah yang mengatur langit dan bumi, yang menggenggam segala urusan makhluknya, serta yang membuka pintu-pintu kemudahan bagi siapa saja yang kembali kepadanya dengan penuh ketundukan dan pengharapan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Sebab ketakwaan adalah bekal terbaik di dalam perjalanan untuk menuju kehidupan akhirat dan sumber kebahagiaan sejati dalam kehidupan dunia. Jamaah tamu undangan Allah yang berbahagia, saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan kemudahan. Manusia modern memiliki berbagai fasilitas yang dahulu tidak pernah terbayangkan. Pendidikan semakin tinggi, teknologi semakin canggih, informasi begitu mudah untuk diakses, dan berbagai kebutuhan hidup dapat diperoleh hanya dengan sentuhan jari. Banyak orang memiliki pekerjaan yang mapan, kendaraan yang nyaman, rumah yang layak, serta berbagai sarana yang mendukung kehidupan mereka. Namun anehnya, di tengah segala kemajuan tersebut, tidak sedikit orang yang mengeluhkan hidupnya terasa begitu berat. Hati mereka semakin sempit, pikiran mereka dipenuhi dengan kecemasan, tidur tidak nyenyak, dan keberkahan seolah-olah semakin sulit untuk dirasakan. Fenomena ini menunjukkan bahwasannya ketenangan hidup tidak semata-mata lahir dari banyaknya fasilitas dan juga kemudahan-kemudahan duniawi. Sebab manusia bukan hanya membutuhkan kenyamanan jasmani saja, tetapi juga membutuhkan ketenangan rohani yang mana sumbernya itu dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ketika masalah datang menghimpit kehidupan, seringkali yang pertama kali dicari oleh manusia adalah jalan-jalan duniawi. Mereka sibuk untuk mencari relasi yang bisa membantu, menghitung kekuatan finansial yang dimiliki, menyusun berbagai macam strategi
atau berharap kepada bantuan sesama manusia. Jemaah sekalian, semua itu memang termasuk dari bagian ikhtiar yang dibenarkan oleh syariat. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika hati sepenuhnya bergantung kepada sebab-sebab tersebut dan melupakan zat yang menciptakan seluruh sebab. Doa yang seharusnya menjadi senjata utama seorang mukmin justru berubah menjadi pilihan terakhir setelah segala upaya duniawi menemui jalan buntu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hamba-hambanya dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Quran surat Ghafir ayat ke-60. Jemaah sekalian, ayat ini mengajarkan bahwasannya seorang mukmin itu tidak boleh memisahkan antara ikhtiar dan doa. Semakin besar persoalan yang dihadapi, maka semakin besar pula kebutuhan seorang hamba untuk mengetuk pintu Rabb-Nya. Boleh jadi hidup ini terasa berat bukan karena kurangnya kemampuan, bukan karena kurangnya harta atau kurangnya kesempatan. Bisa jadi hidup ini terasa berat karena hati kita terlalu sibuk untuk bergantung kepada makhluk dan terlalu sedikit untuk bergantung kepada Sang Khalik. Ketika hubungan dengan Allah itu melemah, maka sebesar apapun kekuatan dunia yang dimiliki tidak akan mampu untuk menghadirkan ketentraman yang hakiki. Sebaliknya, ketika hati ini dekat dengan Allah dan lisan terbiasa berdoa kepadanya, maka kesulitan-kesulitan yang besar pun akan terasa ringan karena seorang hamba itu yakin bahwa ia memiliki Rabb yang Maha mendengar, Maha mengabulkan, dan Maha mengurus seluruh urusannya. Masyaallah muslimin, tamu undangan Allah yang berbahagia, salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah memandang doa itu hanya sebagai sarana untuk meminta kebutuhan. Ketika sakit, kita berdoa agar sembuh. Ketika ekonomi kita mengalami kesulitan, kita berdoa agar dilapangkan rezekinya. Ketika menghadapi masalah keluarga, pekerjaan atau pendidikan anak, kita pun berdoa agar diberi jalan keluar oleh Allah. Jemaah sekalian, tidak ada yang salah dengan semua ini. Tidak ada yang salah. Namun, jika kita memahami doa hanyalah sebatas permintaan kebutuhan saja, berarti kita belum memahami hakikat doa yang sebenarnya. Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Hadis ini menunjukkan bahwa nilai doa itu jauh lebih besar daripada sekedar alat untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Doa adalah manifestasi penghambaan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Ketika kedua tangan terangkat dan lisan memohon kepada Allah, maka saat itulah seorang hamba sedang mengakui bahwa dirinya itu lemah, terbatas, tidak berdaya, dan sangat membutuhkan pertolongan Allah dalam setiap urusannya. Sebaliknya, Allah adalah zat yang maha kaya, maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, setiap doa yang terucap sungguhnya bukan hanya permintaan, tetapi juga pengakuan dan kehambaan, pengakuan akan kehambaan seorang hamba dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Di zaman sekarang ini manusia sering didorong untuk merasa mampu untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatan dirinya sendiri.
Banyak orang merasa cukup dengan ilmu, pengalaman, jabatan, jaringan pertemanan, atau kekuatan finansial yang dimilikinya. Akibatnya, doa perlahan mulai tersingkir dari rutinitas kehidupan. Padahal, semakin seseorang merasa tidak membutuhkan doa, maka semakin jauh pula ia dari hakikat penghambaan kepada Allah. Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, wa aslud du'ai izharul iftiqari ilallah. Inti dari doa adalah menampakkan kebutuhan dan kefakiran seorang hamba kepada Allah. Oleh karena itu, meninggalkan doa bukan sekedar kehilangan sebuah amalan sunnah, tetapi kehilangan salah satu bentuk ibadah yang paling agung. Sungguh mengherankan apabila seorang hamba begitu rajin mengetuk pintu manusia untuk mencari bantuan, tetapi jarang untuk mengetuk pintu Rabb-Nya yang menguasai seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Maka marilah kita hidupkan kembali kebiasaan berdoa dalam setiap keadaan, bukan hanya ketika kesulitan datang saja, tetapi juga ketika nikmat itu melimpah kepada kita. Sebab semakin sering seorang hamba berdoa, maka akan semakin kuat pula kesadarannya bahwa seluruh kehidupannya bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak pernah melarang seorang muslim untuk berikhtiar. Bahkan syariat memerintahkan kita untuk bekerja, merencanakan, belajar, dan memanfaatkan berbagai sebab yang Allah sediakan. Akan tetapi Islam mengajarkan bahwa hati tidak boleh bergantung kepada sebab-sebab tersebut. Sebab hanyalah alat, sedangkan Allah lah yang menentukan hasilnya. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Quran surat Thalaq ayat 3. Jamaah yang dirahmati Allah, betapa agung kedudukan doa di sisi Allah, hingga Rasulullah SAW bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi dihasankan oleh Al-Albani. Oleh karena itu, jamaah sekalian, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk memikirkan masalah dibandingkan waktu yang kita gunakan untuk berdoa? Seberapa sering kita mencari solusi kepada manusia dibandingkan mencari pertolongan kepada Allah? Bisa jadi sebagian kebaikan belum kita rasakan, bukan karena Allah tidak mampu untuk memberikannya, tetapi karena kita belum sungguh-sungguh untuk mengetuk pintunya dengan doa, kerendahan hati, dan keyakinan yang penuh kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna ibaduka du'afa wa anta rabbuna al ghaniyyul qawi. Allahumma faj'al qulubana muta'alliqatan bik muqbilatan 'alaik wa mufawwidatan umuraha ilaik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waj'alna min ibadikal mulihina fid du'a as-sadiqina fir raja al-hasanidh dhanni bik fis sarra'i wad dharra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.